pada penderita stroke itu ternyata pemberian saffron dan zat kandungan di dalamnya itu bisa membantu mempercepat penyembuhan. Karena Sobat Sehat, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Baru-baru ini saya berkunjung ke Turki. Sempat singgah di sebuah toko yang menjual rempah yang sudah saya kenal namanya sejak saya menempuh pendidikan tinggi. Namanya saffron. Sekarang menjadi rempah yang termahal di dunia. Biasa digunakan sebagai pewarna makanan, menjadi kuning. Tapi seperti herbal, rempah termasuk herbal ya, pada umumnya selalu digunakan sejak lama untuk tujuan kesehatan. Demikian juga dengan saffron. Sudah ribuan tahun digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan saluran cerna, pernapasan, otak, dan afrodisiak. Saya pun kemudian melakukan pencarian data. Dan ada dua hal yang menarik perhatian saya. Pertama, selalu saja penelitian itu ditujukan untuk mempelajari lebih banyak manfaat atau khasiat saffron untuk mengatasi gangguan kesehatan pada otak yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang kedua, penggunaan saffron untuk mengatasi atau untuk mengendalikan penurunan fungsi otak pada lansia atau pada pertambahan usia. Sangat menarik. Kita ikuti saja lebih lengkap. Yang pertama tentang tanaman asal, namanya Crocus sativus, sukunya atau keluarganya Iridaceae. Seperti rumput, tingginya 30 cm, daunnya juga seperti rumput. Bunganya yang menarik, warnanya ungu, baunya harum. Apa yang digunakan, bagian mana yang digunakan dari tanaman ini? Menarik ya, putik bunga. Ya, jadi secara manual ketika musim panen tiba, bunga-bunga itu dipetik, kemudian dikeringkan dan diambil putiknya. Dari 1000 bunga segar itu dihasilkan 25 gram putik. Dan ketika dikeringkan tinggal hanya 5 gram. Di mana kita mendapatkan itu? Di mana tumbuhnya? Awalnya kawasan Persia, merambah ke India. Sekarang ini ada 5 negara penghasil saffron, termasuk Iran, Yunani, Maroko, Spanyol, dan India. Jadi kualitasnya beda ya, disesuaikan dengan negara asal. Dan tentu saja faktor yang berpengaruh antara lain adalah bagaimana pemanenannya, bagaimana pengolahan pasca panen termasuk pengeringan. Apa kandungan saffron sehingga berkhasiat? 150 jenis. Ada yang menguap dan ada yang tidak menguap. Yang umum adalah air, protein, asam amino, serat, gula, vitamin B1 dan B2. Yang penting tentunya kita tahu semua zat bioaktif hanya pada herbal, yaitu golongan karoten, polifenol, dan flavon. Krosin dan krosetin contohnya, itu yang menyebabkan warna kuning, termasuk golongan karoten. Pikrokrosin, zat kandungannya, itu membuat rasanya khusus spesial saffron. Bau khusus karena zat bernama safranal. Lalu bagaimana aktivitas dari zat kandungan itu? Wah, penelitian banyak sekali dilakukan pada hewan coba, pada manusia, pada sel-sel khusus, dan ditengarai umumnya khasiatnya, dan saya percaya itu karena warnanya yang kuning, antioksidan, anti radang. Krosin kandungan itu antioksidannya sangat poten. Ya, apa yang terjadi sih kalau kita makan saffron atau mengkonsumsi saffron atau produk-produk saffron? Itu krosin di dalam tubuh, di dalam usus itu dirubah menjadi krosetin. Sedikit sekali kadarnya. Tapi ternyata penelitian membuktikan krosetin itu bisa menembus pembatas otak, sawar otak. Itulah kemudian yang menyebabkan dia mempunyai khasiat pada otak. Walaupun sedikit. Tapi sekarang teknologi pembuatan obat sedemikian hebat ya kemajuannya sehingga bisa membuat krosin dan krosetin itu bisa stabil di dalam darah sehingga khasiatnya lebih lama. Manfaatnya apa untuk kesehatan? Setelah kita tadi bicara mengenai aktivitas biologis, penelitian tentu saja banyak dilakukan oleh peneliti dari negara asal, Iran, Maroko, Yunani. Ada dua seperti saya katakan tadi ya, yang menarik perhatian saya. Pertama masalah neuropsikiatri. Apa itu?
masalah gangguan otak yang menyebabkan timbulnya terjadi masalah-masalah psikis, termasuk apa? Depresi, ansietas, kecemasan, dan gangguan mental yang lebih berat, schizophrenia. Yang kedua, pengendalian penurunan fungsi otak karena usia yang bertambah. Contohnya pertama efek pada jantung dan pembuluh darah, bisa menyebabkan diabetes, hipertensi, penyempitan pembuluh darah, kenaikan kadar lemak. Yang kedua, gangguan pada fungsi mata, ya, glaukoma, gangguan fungsi mata pada penderita diabetes. Yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan penurunan fungsi otak yang kita tahu menyebabkan Alzheimer, Parkinson, dan yang keempat, kelemahan otot. Peran pada kondisi depresi. Depresi itu apa? Gangguan mood, gelisah, kehilangan interest, ya. Nah, itu penelitiannya pada hewan coba juga pada manusia. Pada dasarnya itu aktivitas antioksidan. Pemberian ekstrak saffron yang ada safranal dan krusinnya itu terbukti menunjukkan efek penurunan depresi atau sebagai antidepresan. Caranya kerja gimana? Mengaktifkan kerja sel-sel saraf dalam mengantarkan pesan antar bagian otak maupun pesan antara sel otak dengan bagian tubuh yang lain. Artinya apa kalau lancar? Fungsi otak berjalan lancar, itu berarti kondisi sehat. Malah ada hasil penelitian yang menunjukkan pemberian 50 mg saffron itu bisa mengatasi gejala atau gangguan akibat depresi yang hebat. Misalnya kesedihannya berkepanjangan, hilang sama sekali gairah. Ya, karena itu semua kalau tidak diatasi pasti akan menimbulkan gangguan kesehatan. Bagaimana kerja saffron untuk mengatasi ansietas, gelisah, cemas, takut, ya? Ada ekstrak yang mengandung safranal. Ekstrak saffron yang mengandung safranal itu ternyata pada uji pada hewan coba itu bisa bekerja sebagai menurun kecemasan itu yang efeknya bisa dibandingkan dengan obat yang biasa ditulis oleh dokter untuk mengatasi ansietas tadi. Ya. Pada studi terhadap krusin untuk mengatasi ansietas atau kecemasan tadi itu ditunjukkan bahwa ternyata pada dosis tertentu itu bisa mengatasi keadaan kecemasan yang sangat hebat sampai seseorang yang mengalami itu bisa berada dalam keadaan ingin melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain yang sangat merugikan. Bagaimana dampak saffron untuk mengatasi skizofrenia, gangguan mental yang cukup berat, ya. Sekali lagi, pada hewan coba dan pada manusia, ekstrak saffron terutama yang mengandung krusin itu mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Percobaan pada hewan coba yang dibuat mengalami gangguan mental itu menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan bersosialisasi kembali juga pada manusia. Pemberian selama 12 minggu itu dinyatakan aman. Bagaimana sekarang kerja saffron untuk mengendalikan penurunan fungsi otak pada lansia? Ternyata ada informasi atau ada hasil penelitian yang menunjukkan aktivitasnya antioksidan, anti radang, anti hipertensi, penurunan lemak. Khasiat ini semua pasti akan menjamin kerja yang baik dari sistem jantung dan pembuluh darah. Saffron dan kandungannya termasuk safranal ternyata ditengarai bersifat pelindung fungsi jantung. Pada penderita stroke itu ternyata pemberian saffron dan zat kandungan di dalamnya itu bisa membantu mempercepat penyembuhan karena aktivitas antioksidan dan membantu fungsi sel-sel saraf itu lebih luas sehingga yang tadinya buntu itu terbentuk saluran-saluran yang baru. Untuk Alzheimer, ini masalah besar pada lansia, ya. Alzheimer itu hilangnya daya ingat awalnya, kemudian diikuti dengan hilangnya fungsi-fungsi yang lain. Penyebabnya apa? Penggumpalan protein. Saffron dan zat kandungannya bisa mengatasi keadaan itu. Bahkan pemberian krusin 30 mg atau dosis tertentu itu bisa membantu mempercepat pengembalian kondisi otak, mengembalikan proses daya ingat dan pengembalian kemampuan belajar. Hasil yang sama juga terlihat pada penggunaan saffron untuk pasien dengan Parkinson, termasuk juga kerja krusin sebagai antioksidan dalam dosis tertentu. Nah, bagaimana cara memakainya? Banyak produk siap pakai sekarang, seperti biasanya, ya, ekstraknya. Ya.
Kita tinggal memilih dengan sangat teliti ya, karena pasti pemalsuan juga banyak terjadi. Cara mengatasi, perhatikan dengan baik produsennya. Keterangan-keterangan yang tertera pada kemasan, ya, termasuk bagaimana mereka memproduksinya, ya, dengan cara produksi yang baik, tidak menggunakan bahan-bahan hasil rekayasa genetika, aturan pakai yang jelas, lalu batas kadaluarsa. Nah, ikuti saja petunjuk dosis yang tertera. Kalau kemudian kita merasakan efeknya terlalu berlebihan, cobalah dikurangi dulu dosisnya. Bagaimana kalau menggunakan saffron asli, jadi putih yang dikeringkan? Pastikan produk buatan Iran, Spanyol, Maroko, atau India. Disegel dengan sangat baik. Dosis yang dianjurkan 1,5 gram maksimal per hari. Tapi untuk menjaga kesehatan, sekali lagi menjaga ya, preventif itu sudah sangat baik kalau kita menggunakan 30 mg, yaitu 20-30 helai putih. Caranya bagaimana? Siapkan air panas ya, bukan mendidih ya, air panas. Masukkan helaian-helaian putih tadi, tutup padah dan diamkan sampai terjadi warna kuning, bukan warna merah. Kalau warna merah saya khawatir itu adalah saffron yang palsu. Sobat Sehat, kesimpulannya apa? Pertama, saffron bisa membantu mengobati dan mencegah gangguan-gangguan mental akibat masalah otak. Kedua, bisa membantu mengendalikan penurunan fungsi otak akibat usia yang bertambah. Fakta lain, sudah digunakan ribuan tahun yang lalu, dukungan ilmiah cukup kuat, dan kandungan antioksidannya poten, sangat diperlukan pada saat ini oleh kita semua. Jadi saya sangat merekomendasikan penggunaannya. Walaupun memang tidak murah. Dan yang pasti, pola hidup sehat harus dilaksanakan. Dan satu lagi juga yang penting, penggunaannya aman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita bersama. Stay healthy, salam sehat.